Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juriyatuna jamil masin la mela milun al-bukan wa hadisin wa Subhanallah ya ba'ina wa matin wa jadadu dan al-qurabatan Sunnari ma'ali bihadal kitabin nafa'an Allah bi'ulumihi wa sahanallah wa min syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus sholati, dan bermula rukun-rukun salat. Bi'tibari mahaliha, dengan mengiktibar tempatnya salat. Salah satu aksamin, ada 3 bagian. Wa amma bi'tibari sifatiha, dan adapun dengan itibar sifat-sifatnya rukun salat, bahya munqasimatun ila qismaini, maka rukun salat itu terbagi kepada 2 bagian. Jadi rukun salat dengan iktibar tempatnya itu ada 3 bagian. Namun iktibar sifatnya ada 2 bagian. Mana itu? Qauliyin wa fi'liyin, yaitu rukun salat qauli dan rukun salat fi'li. Li'anna niyata, karena bahwasanya niat min fi'lil qalbi, daripada perbuatan hati. Jadi termasuk fi'li. Ya, jadi cuma 2 dengan itibar sifatnya, yaitu qauli dan fi'li. Nggak ada qalbi kalau sifatnya ya. Jadi cuma 2. Sebab apa? Niat itu kan dikatakan rukun qalbi, tetapi di sini tergolong kategori kepada rukun fi'li juga. Sebab itu perbuatan hati. Itu bitibar pada sifatnya. Kalau bitibar mahalnya kan ada 3. Mana yang 3 itu? Al-awalu, rukun sholat yang pertama dengan itibar tempatnya, kedudukannya, qalbiyun, adalah rukun qalbi. Kenapa tuh rukun qalbi? Ai muta'alliqun bil qalbi, yaitu rukun yang berkaitan dengan hati. Muta'alliqun berkaitan bil qalbi, dengan hati.
Kolbi itu hati, kita suka sebut kalbu, di dalam kalbu. Jadi bahasa Indonesia tuh dibilang kalbu, kalbu itu hati. Wasumiya kolban, dan dinamakan itu hati dengan kolab. Kolban, kenapa diberikan kolban? Ya, hati itu litaqallubihi fil umuri, karena berbolak-baliknya hati itu di dalam segala urusan. Hati itu berubah-ubah, bolak-balik. Ya. Berbolak-balik, berputar-putar, berubah-ubah tuh hati manusia, pikiran. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu, ya. Gini lagi, gitu lagi. Berubah-ubah. Makanya dinamakan qalbu. Litaqallubihi, karena berubah-ubahnya, karena berbolak-baliknya. Bil umuri, di dalam segala urusan. Dan hati manusia itu berubah-ubah pikiran. Wa qad kana, dan sungguh telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a basarahu, apabila mengangkat pandangannya, idza rafa'a basarahu, apabila mengangkat pandangannya, ila samai, ke langit, ila samai, ke langit, qala, maka berdoa Rasul. Qala di sini maka beliau berdoa. Apa doanya? Ya musarrifal qulub, sabbit qalbi ala ta'atika. Ya musarrifal qulub, wahai zat Allah yang membolak-balikan hati. Musarrifal qulub itu yang membolak-balikan hati. Sabit kolbi, tetapkanlah hatiku. Sabit kolbi, tetapkanlah hatiku ala ta'atika, di atas taat padamu. Silakan hati berbolak-balik pikiran dalam hati, tetapi kalau tentang taat jangan sampai berubah. Ya, pikiran memang suka berubah-ubah, tetapi kita inginnya berubah terus, semakin bertambah taat kepada Allah. Yang membolak-balik hati manusia. Sabit kolbi, tetapkanlah hatiku ala ta'atika, atas taat padamu. Supaya tetap taat. Walaupun hati berubah-ubah, tetapi taat tidak boleh berubah. Tetap. Auli annahu, atau karena bahwasanya hati, kolbu, khalisun, bersih, ya. Khalisun itu bersih. Ma'fil badani, apa-apa yang ada di dalam badan. Apa-apa yang ada di dalam badan. Fa inna khalisa kulli syai'in, karena bahwasanya yang membersihkan tiap-tiap sesuatu, qalbuhu, adalah hatinya. Jadi segala apa saja tergantung kebersihan hati kita.
Ya, mau sholat dibersihkan dulu hati kita. Ya, sebab yang bisa membersihkan ibadah kita adalah dengan niat kita di dalam hati kita. Ya. Bahwa an-niyatu faqat ialah yang khalisu kulli syai', yang membersihkan tiap sesuatu adalah an-niyatu faqat, niat saja. Li'anna mahalaha, karena tempatnya niat, al-qalbu adalah hati. Li'anna mahalaha, karena bahwasanya tempatnya niat, al-qalbu adalah hati. Wa nutqu biha, dan mengucapkan dengan niat, wa nutqu biha, dan mengucapkan dengan niat, yang suka disebut talafuz niat, ya, innama huwa sunatun, hanya saja ialah sunnah. Wa nutqu biha, dan mengucapkan biha dengan niat, innama huwa sunatun, hanya saja ia sunnah. Innama tu adatul hasrin, adat hasar yang sangat singkat, hanya, maka kalimat hanya, ringkas, singkat, hanya itu aja, terbatas, ya. Liyu'awinul lisanul qalba, liyu'awinu al-lisanul qalba, liyu'awinu, untuk menolong, al-lisanu, lidah itu, al-qalba, ing hati, kepada hati. Liyu'awinu lisanul qalba, untuk menolong opo lisan al-qalba, ing hati, ya, supaya menolong lidah itu kepada hati. Kalau diucapkan itu hati lebih mantap kalau pakai diucapkan dengan lidah. Kalau nggak diucapkan, takut liru melayang-layang, sama dengan orang ngitung. Coba kalau diganggu lagi ngitung duit aja, diganggu, diajak ngomong baru separuh, berapa tadi, jadi ganggu, dan dia perlu ucapkan tadi berapa nih, ngitung, 28, ya, kayak tukang kerupuk, pernah nggak ngeliat tukang kerupuk lagi masukin kerupuk itu, satu menjadi dua menjadi tiga menjadi 4, dua sampai disebutin berkali-kali itu, 3, 4, 5, jangan sampai lupa tuh, 6, ya. Itu diucapan itu supaya hati apa mantap. Liyu'awinu lisanul qalba, sholli fardhu zuhri 4 rakaatin, umpamanya sajaku sholat zuhur 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, Illahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Berarti dia ingat, dia itu apa nih dalam hatinya. Nah itu namanya nutqu bil lisan, nutqu biha, ucapkan niat, ya, diucapkan dengan lidah. Jadi usolli fardhu zuhri 4 rakaatin itu namanya, ya, nutqu biha, mengucapkannya niat, di mana itu hanya sunnah, dan itu belum masuk sholat, ya, belum masuk sholat. Kalau baru usolli belum sholat. Ntar kalau udah Allah, nah di Allah ininya yang perlu ada terjemahan dari tadi yang dia ucapkan tadi.
terjemahannya pada waktu Allahu Akbar. Makanya tuh suka panjang gitu. Ngingetin. Apa tuh? Allah. Hatinya sambil Allah. Sajaku sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Bar. Nah, akbar. Jadi niat itu di dalam hati berbarengan dengan takbiratul ihram. Sebareng. Sebab niat itu mesti muktarinatan bifi'liha. Mesti bareng dengan melakukannya itu sholat. Kapan mulain sholat? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu baru mulain sholat. Dalam keadaan berdiri. Nah, maka itu ya kayaknya itu. Jadi karena itu berbarengan antara berdiri takbiratul ihram dengan niat. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan rukun sholat mulai pertama apa? Niat. Yang satu bilang takbiratul ihram, yang satu bilang berdiri. Ini kenapa? Ini bareng semuanya. Ya, ini bareng nih tiga-tiganya. Ini sebetulnya nggak apa-apa mau dihitung yang mana dulu nggak apa-apa. Sebab ini masih bareng. Ya, karena itu bareng. Jadi yang hitung tuh macam-macam lah. Ada yang bilang mula pertama qiyam, berdiri, rukun sholat. Yang satu lagi, wah, yang satu lagi adalah niat. Sebab niat itu mula pertama. Ya, yang satu lagi apa? Takbiratul ihram. Padahal itu kenapa? Karena bareng nih, ucapan, qoli dan kolbi bareng nih. Mana fi'li? Berdiri. Ya. Kemudian kolbi niat. Qoli takbiratul ihram. Ini tiga-tiganya tuh di situ tuh kumpul berbarengan muktarinatan. Berbarengan sehingga para ulama menghitung ada 3. Ini kadang-kadang berbeda-beda ya, mana duluan gitu ya. Nggak usah direpotin, nggak usah ribut ya. Sebab apa? Boleh yang mana aja boleh ya. Yang penting tiga-tiganya ada berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya nanti kadang-kadang ente bisa menghitung tuh kitab ini kok ngitung merekam qiyam. Yang itu pertama apa? Takbiratul ihram. Kitab itu yang lain pertama niat katanya. Itu kok beda-beda kenapa ya? Kenapa Pak? Sebab apa itu? Karena itu memang tiga-tiganya mesti bareng. Iya. Sebab itu bertiganya bareng. Keempat baru baca Fatihah. Nah kalau dibilang baca Fatihah dulu ya nggak boleh. Sebab itu nggak bisa. Ya. Jadi nanti umpamanya baca kitab yang lain. Pertama apa? Ya, kitab ini. Yang berapa ini? Pertama berdiri. Kitab yang satu. Pertama niat. Kitab satu lagi. Pertama takbiratul ihram. Semuanya boleh. Sama-sama. Jangan pada ribut. Ya. Liyu'awinul lisanul qalba wa firaran min khilafi man aujabahu au syarrataha antakuna ma'a takbiratil ihram. Wa firaran dan menghindar. Wa firaran dan menghindar min khilafi man aujabahu dari perbedaan orang yang berpendapat mewajibkannya. Wa firaran dan menghindar min khilafi man aujabahu dari perselisihan orang yang mewajibkannya. Min khilafi dari perselisihan man aujabahu orang yang mewajibkannya.
Ya, jadi ada orang yang mewajibkan ya talafut niat, wajib katanya itu soli pardon. Nah itu enggak wajib, itu adalah sunnah, nggak wajib. Sebab di sini firoron, menghindar daripada pendapat orang yang mengatakan itu wajib. Jadi silakan nggak pakai usoli juga nggak apa-apa, yang penting udah mantep di hati dia. Asal jangan dia bilang dari rumah juga gue udah niat. Bukan, niat mah dia baru atur lirom. Di rumah berencana, kalau ke Sandung nggak jadi gimana? Nggak jadi ke masjid. Ya, dari rumah udah niat, bukan niat, dari rumah azam. Sama juga orang mau pergi haji, niat dari rumah, sini nggak boleh. Niat dari mikot dari sana, ya nggak boleh niat haji dari sini. Umroh, niatnya dari mikot, ya niat dari mikot dibarengi dengan awal mula pertama ibadah itu niat, ya. Makanya kalau kita kadang-kadang suka salah pengertian, niat itu udah dari rumah kata udah niat, bukan. Ya, dari kemarin gue udah niat katanya mau ngaji nih bentar malam, ya bukan niat, rencana, baru azam namanya, azam. Baru azam, bukan niat. Kalau niat itu adalah harus berbarengan dengan perbuatannya. Makrunatun bifi'lihi, mesti dibarengan dengan berbuatnya. Jadi kalau niat istilah kita itu namanya azam, baru rencana. Wafiraran min khilafi man aujabahu, dan menghindar dari pendapat dari perselisihan orang yang mewajibkannya. Jadi apa marnya? Jangan sampai kita mewajibkan, jangan. Usoli itu kadang-kadang orang ribut. Bagaimana mau ada artinya katanya sembahyang kalau nggak pakai usoli? Ini pendapat terlalu apa? Sebab guru saya dari suruh dulu aja. Nah ini makanya kita harus tahu letaknya perbuatan yang kita lakukan, perlu kita ngaji. Ini kebanyakan orang awam, orang tua dulu tuh kan waktu dulu ya, kemudian ada masuk lagi paham di sini Muhammadiyah tuh nggak mewajibkan, nggak pakai itu katanya. Itu wajib, guru gua dulu ngajarin lo gitu, gua boleh belajar, dikata nggak wajib. Dia nggak tahu kedudukan itu wajib apa sunnah gitu. Dia mau baca aja usoli. Yang jelas dia nggak tahu sebetulnya itu wajib apa sunnah. Ketika ada yang tanpa itu, wah ini nggak sah dia bilang gitu. Sama juga orang mau makan katanya cuma niat doang, coba makan cuma niat doang, kenyang nggak? Gitu. Jadi kudu dipraktekkan kata dia. Begitu juga niat, kudu diucapkan begitu ya. Paham dia. Ya. Jadi lafaz niat adalah hukumnya sunnah saja. Jangan pada ribut antara yang pakai usoli dengan yang nggak usoli, jangan. Mau pakai ya bagus, ada ulama yang menganjurkan, dan nggak mau pakai ya sah. Sebab apa? Sebab itu hanya sunnah yang dijalankan. Ya. Seperti sekarang tuh ya pengajian MT apa namanya? Nah, pengajian tafsir, nah, yang di Jawa tuh untuk Kimin MTA, Majlis Tafsir Al-Quran, Majlis Tafsir ya MTA tuh gitu tuh. Nggak perlu katanya usoli dan itu. Ya nggak perlu sih nggak perlu, tapi jangan karena tujuan untuk itu. Udah ketahuan perlu. Kita harus menghormati juga ulama-ulama. Kalau mereka udah anti nggak mau. MTA benar. Tuh rame kan itu dia tuh. Majlis Tafsir Al-Quran. Jadi mereka maunya langsung belajar Al-Quran. Ya. Tafsirkan menurut dia aja semuanya dia. Apa yang dia paham ya.
tanpa mengoreksi dari ilmu-ilmu fikih yang melalui banyak pendapat ulama. Makanya kita perlu belajar ilmu fikih supaya kita jangan kaku pendapat kita. Ya, seperti ada yang ya pendapat-pendapat yang terlalu diporsir harus seperti itu ya. Kalau nggak begitu nggak sah. Nah ini seperti banyak paham-paham yang baru datang ya sekarang ini. Nah ini yang disinggung oleh Rasulullah, sayati ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ini yang disinggung oleh Rasul. Apa kata Rasul? Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti suatu saat akan datang suatu zaman di mana umatku itu ya meninggalkan ya firuna minal ulama, meninggalkan ulama-ulama wal fuqaha dan ahli-ahli fikih, ilmu fikih ditinggalkan sama mereka. Sekarang kan udah banyak. Buat apa kata yang belajar fikih jadi bingung, begitu bingung dia bilang ya. Padahal jadi luas wawasan kita. Terserah kita mau yang mana kita yakin. Dia maunya Quran aja, pokoknya Quran mau udah bener aja. Nah kalau benar bagi yang benar menerjemahnya, menafsirkannya. Ahli tafsir aja juga beda-beda cara menafsirkan. Ya. Seperti penafsir la tattahiduna ya kafirina aulia. Jangan kamu mengangkat orang-orang kafir itu menjadi pemimpin. Ya. Padahal di situ mereka menterjemahkan apa lagi? Teman-teman setia gitu kan. Itu yang ribut tempo hari masalah Maidah ayat berapa itu? 51 ya. Tambahin 52. Diomelin loh. Tambahin. Ya boleh nggak apa-apa, sama 52 gitu saya terusin nggak apa-apa. Tapi 51 ikut dibawa. Wasyartuha dan syaratnya niat. Nah, syaratnya niat nih. Antakuna ma'a takbiratil ihram. Akan adanya niat itu ma'a takbiratil ihram serta takbiratil ihram. Niat itu kudu bersama dengan takbiratul ihram. Ini syarat ini. Syarat di sini. Syaratnya itu berada bersama-sama. Ma'a tuh ma'inya. Bersama-sama. Bareng berarti dengan takbiratul ihram. Kudu ada di dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Yang pertama sholat. Yang mulai sholat itu pakai Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Kalau dari berdiri mau ruku Allahu Akbar, takbir apa namanya? Intikal. Ya, mau pindah. Intikal artinya berpindahan dari satu rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain. Ya, kalau takbiratul ihram mulai pertama sholat. Nah, antakuna ma'a takbiratul ihram, syaratnya itu niat. Bi taqaddumin alaiha, di dalam mendahulukan alaiha atas niat.
wala takunu ba'daha, dan tidak ada niat itu sesudah takbiratul ihram. Wala takunu ba'daha, tidak ada sesudah takbiratul ihram. Wa antakuna, dan hendaknya adanya aniyatu, niat itu bil qiyami, pada waktu berdiri. Nah ini bareng nih ya, jadi semuanya bareng nih yang tiga nih. Niat takbiratul ihram, berdiri, diri, ini bareng. Makanya ada yang hitung dari mana dulu, ya ini boleh aja lah. Boleh dari takbiratul ihram dulu, bagus juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang niat itu ada di dalam takbiratul ihram mestinya. Ya, di dalam takbiratul ihram berbarengan. Kayak takbiratul ihram, kalau memang hati udah mantap dulu, Allahu Akbar. Itu agak panjang sedikit kan. Allahu Akbar. Kapan bicaranya tuh hati ya. Niatnya itu dalam hati kita ya. Kalau Allahu Akbarnya sempat ya, itu mesti Allahu Akbar itu menyimpan niat. Salat jenazah ke, ya, salat fardu ke 5 waktu, salat sunnah ke, itu adanya pada waktu takbiratul ihram. Semuanya. Apalagi salat jenazah, harus menentukan jenazah ini laki-laki apa perempuan. Ya, kemudian menentukan kita jadi imam apa jadi makmum, ya. Nah, apalagi bagaimana disebut namanya apa enggak? Sebut namanya sunnah-sunnah saja, ya, sunnah-sunnah saja. Yang wajib adalah hazal mayiti atau hajhil mayitati, ya. Kalau laki-laki hazal mayiti, lama hazal, sholli ala hazal mayiti. Ya. Kalau perempuan ala hajihil mayitati. Ya. Jadi dengan isyarat itu haja dengan hajihi menunjuk udah cukup antara laki-laki dan perempuan. Andai kata mau disebut namanya, jangan ada kesalahan. Jangan ada kesalahan namanya. Ya. Kalau kesalahan ya jadi bingung lagi dah. Malaikat. Salah nih. Mendingan cukup kalau hajal mayitnya cukup. Ya. Berarti mayit yang ini gitu. Mayit yang ini, dia mau laki-laki, siapa namanya kita nggak tahu. Atau hajihil mayitati. Sholli ala hadir mayitati, tanpa menyebut namanya nggak apa-apa. Itu adalah sunnah-sunnah saja nyebut namanya. Bahkan kalau salah, jadi nggak nyambung, nggak nyampe. Nah, tapi kalau pakai haja atau hajihi masih nyampe, walaupun namanya salah, cuman makruh. Ya, coba pakai hajihi atau pakai haza, ya. Sebab yang ini ada yang ini, sebut namanya salah, wah bingung nih. Nah ini makruhnya di situ, bukan kasar. Nah, bapak dia pakai haja atau haji, berarti mayit yang ini, gitu. Jadi kalau memang disebut namanya boleh, asal nyebutnya benar. Bukan kadang-kadang kita nyolat mayit kita nggak tahu namanya siapa-siapa. Apalagi di Masjidil Haram. Masa kita nanya dulu siapa itu meninggal? Enggak. Ya, sholli ala hajihil amwat. Kalau banyak tuh. Sholli ala hajil amwat. Ya. Kalau dua, Allahumma ala sholli ala hazainil mayitaini. Nah, kalau dua. Kalau banyak hadhil amwat, ya.
Walaupun itu laki-laki ramai-ramai banyak haji. Sebab apa? Jamak. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak harus menggunakan mu'annas. Kalau banyak mu'annas domirnya. Isyaratnya juga hadhil amwat. Kepada ini mayit-mayit. Dia mau amwat laki-laki ke, amwat perempuan ke, amwat pakainya. Hadhil amwat. Praktek nanti kalau lagi pergi di Mekah apa-apa. Sholli ala hadhil amwat. Banyak. Nah, mana lagi? Fil fardi, di dalam salat fardu. Wahalatal istiqbali, dan pada waktu menghadap kiblat. Niat itu kudu waktu berdiri di dalam salat fardu. Kenapa dibilang di dalam salat fardu? Sebab salat fardu salah satu rukunnya berdiri. Salat fardu, ya, kalau nggak ada darurat nggak boleh duduk. Ya, dia duduk karena darurat, bahkan berbaring, bahkan tiduran telentang. Kenapa? Darurat. Tapi bagi yang mampu berdiri nggak boleh. Boleh duduk, nggak apa-apa. Jangan rame-rame aja supaya pada duduk ya. Lucu juga kalau rame-rame. Sayang-sayang juga. Pahalanya separoh. Kalau memang masih bisa, gitu aja. Cuman biasanya orang-orang yang udah lelah, udah capek, banyak yang begitu. Atau orang tua biasanya. Jadi kalau sholat sunat, boleh duduk. Cuman pahalanya separuh. Seperti qobliyah ba'diyah, boleh duduk. Pahalanya separuh. Wahalatal istiqbali, dan ketika menghadap kiblat sudah. Asani, kemudian rukun sholat bagian yang kedua, al-qauliyatu, ialah rukun qauliyah. Ai kaunuhu qaulan bil lisani. Ai kaunuhu itu keadaannya rukun itu qaulan, ucapan, bil lisani dengan lidah. Wahia khamsatun. Rukun qauli itu ada 5. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan diucapkan ya. Sehingga ucapannya juga nggak boleh salah. Allahu Akbar. Jangan Allah. Ada Allah dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada juga gitu yang Allah. Allah masih jelas. Allahu Akbar. Dan akbar, jangan wakbar. Ini banyak yang wakbar. Apalagi akbar. Asbar, suara kap itu masih fase. Yang kap. Ini ada yang suaranya suara C. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, makanya belajar ngaji, kadang belajar ngaji memang belajar ngaji, tapi kerjaan takbiratul ihram ya begitu. Ya. Ajan ada syahadu alla ilaha illallah, syahadu alla. Syahadu alla ilaha illallah. Syahadu alla. Ya biar benar pada. Makanya belajar tajwid itu benar, penting. Kalau udah benar, lakukan cara benar, udah belajar. Dan suara kaf, hamas kaf, itu di mana-mana kaf sama.
Ya, ketika kita sedang takbiratul ihram, apalagi ini rukun sholat, Allahu Akbar, ini adalah makhrajnya makhraj orang Turki. Kalau orang Turki memang begitu. Mungkin dia belajar sama gurunya orang Turki kali. Allahu Akbar. Turki begitu semuanya. Ya, makanya kalau antum pergi haji, pergi umrah, sebelahnya orang Turki, pasti Allahu Akbar. Atau dia lagi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar gitu. Itu orang Turki. Ya bagi orang Turki, tapi kita kalau memang bisa, kan mereka kan ada logatnya. Ya. Kalau memang logatnya begitu nggak apa-apa. Kayak ada kiroah sabah itu istilahnya. Ya, dia niru kiroah orang Turki pokoknya. Ya. Udah ada alasan yang kuat. Pertama takbiratul ihram awalas sholati, pada permulaan sholat. Tuh, pada permulaan sholat. Kan ada 5. Yang pertama takbiratul ihram yang wajib diucapkan. Yang kedua apa? Wa qiraatul fatihati. Dan yang kedua membaca Fatihah. Tergolong daripada rukun qauli fi kulli rakaatin, di dalam tiap-tiap rakaat Fatihah. Halatal qiyami, pada waktu berdiri. Inda wujubihi, menurut yang orang mewajibkannya. Yang mewajibkan Fatihah tiap-tiap rakaat. Menurut siapa itu? Bagi siapa? Lil imami wal makmumi, bagi imam dan makmum. Inda wujubihi wal munfaridi, maupun sholat sendirian. Jadi ada juga yang nggak mewajibkan Fatihah bagi makmum. Ada. Yaitu mazhab yang lain. Kalau mazhab Imam Syafi'i wajib baca Fatihah walaupun jadi makmum. Ya. Tapi mazhab yang lain ada tuh, mazhab yang lain kita nggak sebutnya mazhab apa, ya, yang tidak mewajibkan baca Fatihah bagi makmum. Jadi cukup dengerin aja, terutama ketika jahar, ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i mengikuti dengan sabda Rasulullah salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada sholat, tidak sah sholat. Liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca surah Fatihah. Maka Fatihah itu termasuk wajib dibaca baik si imam maupun makmum. Makmum kapan bacanya? Ya sesudah imam membaca. Waktu imam membaca memang dia mendengarkan. Tetapi setelah imam amin semuanya, maka setelah amin baca Fatihah si makmum. Baca pelan-pelan. Ya. Makanya ketika si imam baca surah, si makmum baca Fatihah. Kalau keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, itu si imam juga sebetulnya mestinya diam dulu selama makmum baca Fatihah. Jangan baca surah dulu, diam dulu, ya. Bahkan ada juga yang nggak diam, dibaca cuman pelan, seperti baca surah Sabihis umpamanya. Ketika mulai pertama dia baca pelan, supaya nggak ganggu bacaan si makmum lagi pada baca Fatihah.
pamannya sudah amin selesai. Nah, kemudian imam baca sabis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabis. Lagi qadar. Sana Nah, pertengahan baru dia baca. Udah dapat 2-3 ayat. Ya. Sebenarnya dia bilang wa yatajannabu hal asqul ladzi yaslan narul kubra umpamanya ya. Baru dia baca dan seterusnya. Atau surah-surah yang lain. Ya kalau tadi apa? Sabis marbikal alala ja'alaka fasawa. Ya rajal mana fajalu kusana wasanukduka falatan sa'ila masyaallah. Innahu pabadu. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra, baru dia jahar. Ya. Ada begitu tuh. Sejak dulu kita belajar sama Kiai Syafi'i Hajami. Lagi Syafi'i bagus gitu. Nah, dan Nabi juga pernah mempraktekkan begitu. Baik sholat Jumat atau apa dulu-dulu. Ya. Sekarang ya kadang-kadang Nabi begitu. Ya, baca pelan. Sedikit beberapa ayat, udah beberapa ayat baru kira-kira makmum udah selesai baca Fatihah, baru kita baca jahar. Ya. Dan kalau di Mekah, di Madinah, itu seringkali kita dapetin imam yang agak lama baca surahnya mulainya. Rupanya mengamalkan semacam itu. Ya, sempat kita baca Fatihah selesai, baru dia baca surah. Itu, ya. Karena wa qiraatut tasyahudi, dan yang ketiga ya. Yang pertama takbiratul ihram. Kedua baca Fatihah. Ketiga tasahud. Wa qiraatut tasyahudi. Dan yang ketiga membaca tasahud. Yaitu dari at-tahiyat. Baca tasahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasahud sampai situ. Dari at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibat. Nah, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasahud namanya. Wassalatu ala nabi. Dan yang keempat membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wajib diucapkan. Ya. Ini nggak bisa Anda baca dalam hati, kudu dibaca dengan benar. Ya, dengan bacaan yang benar. Jangan dalam hati doang baca tahiyat. Cuma gini bang. Dia baca dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, nggak pakai asyhadu an la ilaha. Dalam hati aja, nggak sah. Itu mesti diucapkan, dibaca. Sebab ini rukun qauli, tasyahud, salawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu baru selesai tasahud dan salawat. Doa tasahud belum. Mana doa tasahud? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid wa minal maghrubi wal.
Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Antum yang udah pada bisa baca jadi imam ya, yang udah pada bisa, biar imam-imam yang lain pada ngikutin, atau makmum bisa jadi oh ini udah baca. Banyak kan pada nggak dibaca, baru sampai hamidum majid udah assalamualaikum warahmatullahi, berarti doanya belum ada itu. Padahal doanya di situ untuk membebaskan kita daripada azab kubur dan azab neraka jahanam ini yang sangat gitu. Dan lagi apa? Masih Dajjal. Jangan sampai kita tergoda dengan ajakan Masih Dajjal yang mentuhankan dia. Jadi musyrik kita. Sebab Dajjal nanti di satu saat akan menjadi orang yang hebat, yang bisa menyembuhkan segala penyakit, dan bisa menurunkan hujan mendadak, dan bisa menumbuhkan pohon-pohon serentak di muka bumi, langsung subur dan berbuah yang banyak, sehingga orang banyak mentuhankan dia nanti. Ya, ini Dajjal. Ya, makanya hati-hati. Jangan sampai kita kena tertipu dengan itu. Ya. Wassalamu, dan yang ke-5 memberi salam. Salam yang mana? Al-awalu, salam yang pertama. Jadi ketika sholat kita tutup dengan salam. Berapa kali salam? 2 kali. Itu yang rukun yang pertama. Ya, yang pertama aja yang rukun. Gitu. Jadi salam yang kedua sunnah. Yang pertama rukun. Kalau rukun kan wajib tuh, tidak boleh tidak. Ya. Yang kedua sunnah yang ke kiri. Jadi andai kata itu udah kebelet dan kentut, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah yang kiri jangan. Kalau yang ke kiri baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah berarti dia kentut masih di dalam sholat. Udah kataan, udah ada stop tet gitu, baru ke kanan doang, ya. Saya jangan kedengaran si makmum pada tawa makmum semuanya kalau jadi makmum, jadi imam. Jangan. Ya. Makanya kita disunahkan istibro. Ya, sebelum kita sholat istibro dulu dengan apa? Kalau pengen kencing dulu, pengen kentutin dulu, ya. Supaya jangan sampai nanti pada waktu sholat nahan kentut, nahan pengen kencing dan sebagainya. Ya, Abai, ini kuncinya. Ya, Abai mau nyari dia. Wassalamul awwalu, dan salam yang pertama. Akhiras salati, pada akhir salat. Watusanu, dan diniatkan niatul khuruji, niat keluar minas sholati, dari salat. Kapan? Inda ibtida'is salamil awwali, ketika memulai salam yang pertama. Jadi ketika memulai salam yang pertama, disunahkan dalam hati niat keluar dari sholat. Riayatan lil qauli biwujubiha. Riayatan, karena memelihara, lil qauli, bagi ucapan,
yang mengucapkan biwujubiha dengan wajibnya niat keluar dari sholat. Jadi di sini ada yang mengatakan ketika memberi salam disunahkan niat dalam hati untuk keluar sholat, dan ada juga yang mewajibkan wajib niat keluar dari sholat. Iya, sama juga takbiratul ihram, niat mulai sholat. Maka niat disudahi dengan salam. Disudahi, diakhiri dengan salam. Jadi salam yang pertama yang rukun, yang wajib. Salam yang kedua sunnah. Ya. Dan ketika beri salam, kita dalam keadaan duduk dan masih tetap dalam sholat. Oleh karena itu dada nggak boleh berubah. Ketika beri salam, dada yang berubah. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok ini aja. Assalamualaikum warahmatullah. Leher aja. Jangan dada ngikut. Kan ada yang khusyuk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngomong sama siapa mangkuk-mangkuk itu? Ya, hati-hati. Ya, sholat ini yang benar lah, gitu ya. Harus perhatikan dengan ilmu. Makanya sekarang ini ketika beri salam berubah dada, maka batal sholatnya. Sebab apa? Salam itu masih di dalam sholat. Sedangkan sholat yang namanya istiqbalul kiblat kan syarat. Menghadap kiblat adalah syarat. Dari kapan istiqbal kiblat? Itu dari takbiratul ihram tadi sampai selesai salam. Sampai selesai salam. Bukan sampai salam, selesai salam. Ya, kalau baru berubah dada tuh. Nah, boleh ngerubah dada. Ya. Istiqbal kiblat dari situ. Ketika dia itu adalah berdiri dan duduk. Kalau kita sujud dia bukannya dada, ya itu nggak sujud jadinya ya. Atau ruku atau membungkuknya. Zuhrul badan. Ya. Sebagian besar badan kita menghadap ke kiblat. Akhir salati wa tusanu mana tadi dari ayat al-qalbu jubiha. Salah satu yang tiganya hajihi salah satu al-akhiratu, ini tiga yang terakhir. Ya, tiga yang terakhir. Dari mana tiga yang terakhir? Kan ada 5 tuh. Yang pertama apa tadi katanya? Rukun qauli, takbiratul ihram. Yang kedua, baca Fatihah. Nah, yang ketiga tasyahud. Yang keempat shalawat. Kelima salam. Nah, ini yang berarti yang ketiga, keempat, kelima qiraatul tasyahud, shalawat dan salam. Itu tiga-tiganya tuh. Ya, yang terakhir bil qa'datil akhirati, pada waktu duduk terakhir. Ini tiga-tiganya pada waktu duduk terakhir. Yang lakukannya ketika duduk. Wasyartu hajihil khamsati, dan syarat yang 5 ini, yang rukun qauli ini, syaratnya apa? Ayyasma'a nafsuhu, akan mendengar oleh dirinya sendiri. Ya, kudu didengar oleh dirinya sendiri. Jangan dirinya juga nggak dengar. Ya, dalam hati kan nggak boleh. Atau cuma telmikan aja. Mesti ada suara dikit yang didengar oleh kuping kita sendiri. Ya, bukannya yang didengar oleh hati, bukan, didengar oleh telinga kita. At-tahiyyatu
Itu diri kita sendiri. Dengar. Terlalu keras juga jangan. Dia juga ada syatul barakat. Gak usah juga makro. Terlalu keras. Sebab melebihi daripada sunnah. Dan menjadi rukunnya adalah harus supaya didengar oleh dirinya sendiri. Ini yang berapa tadi rukun qauli? Yang 5. Maka nggak boleh baca Fatihah di dalam hati. Takbiratul ihram di dalam hati. Ya, harus diucapkan. Begitu juga baca sholawat, baca tasahud, baca salam harus diucapkan. Dan yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, dada tidak boleh bergerak ketika bersalam. Dan kalau kita masbuk, hendaknya tungguin imam 2 kali salam. Ke kanan dan ke kiri, baru kita naik. Ya, biar paham nih. Kalau santri kayaknya udah banyak paham. Tapi kalau orang yang bukan santri itu kadang-kadang, kalau santri udah banyak paham. Kelihatan. Begitu juga kita sebaiknya sebagai makmum memberi salam kalau imam udah 2 kali. Ya udah kedua kali salam ke kanan dan ke kiri, kita makmum baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali ya, baru kita salam. Oleh karena itu imam harus dua-duanya keras salamnya, artinya kedengaran. Jangan yang ke kanan dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kedengaran ya kita. Terlalu lama juga jangan. Bisa diduluin sama makmum. Ini kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi. Lama banget ke kirinya. Ya. Kadang-kadang diduluin oleh makmum. Makmum kadang-kadang yang pertama udah hampir barengin, gila ke kiri duluan dia makmum. Nah ini hilang lagi pahala berjemaahnya si makmum. Ya kasihan banget. Gara-gara salam ketinggalan. Begitu juga ketika mau berdiri, ya, pemain kita diri nih, nah, dari sujud mau diri. Itu kan ada namanya duduk istirahat. Jangan lama-lama di situ duduk istirahat, bisa diduluin sama si makmum. Di mana makmum nggak pakai duduk istirahat udah duluan dia. Nah, oleh karena itu kalau kita jadi imam, ya. Kalau mau mengucapin Allahu Akbarnya, duduk dulu. Ya, jangan dari sujud bangun udah Allahu Akbar. Ya, jangan. Kita kan sujud, duduk dulu. Jangan Allahu Akbar dulu. Nah, duduk istirahat dulu, kemudian kita mau naik ke atas baru Allahu Akbar. Jadi nggak diduluin sama si makmum. Emang itu ya ada jeda sedikit, emang gak lama gitu ya. Seperti kita lagi mau diri nih dari sujud nih, rakaat pertama. Ini jangan langsung Allahu Akbar, jangan dulu. Sujud, duduk dulu. Duduk, baru mau naik ke atas Allahu Akbar gitu. Lalu kalau kita dari sujud mau duduk di istirahat udah Allahu Akbar, apalagi belum sampai naik itu Allahu Akbar udah selesai. Akhirnya didahulukan oleh si makmum. Jadi rusak lagi. Makanya harus diperbaiki ibadahnya pada biar sempurna. Ya. Masih kedengaran? Ayasma'a nafsu. Akan mendengar oleh dirinya sendiri. Jami'a hurufiha, semua huruf-hurufnya. Semua hurufnya didengar sama dia. Ya. Idza lam yakun asamma. Jika memang dia itu tidak tuli. Kalau dia tuli mah. Nah, kalau dia tuli ya memang gak dengar. Wala mania, dan tidak ada penghalang
arihin walamani arihin walugatin, dan tidak ada penghalang udara, ya, walagetin, walagotin, ya, dan suara, dan tidak ada penghalang udara dan suara. Bifatil lami wal gin, dengan dipatahkan lamnya dan ginnya, lagotin, lagotin, ya. Ai sautin, itu suara, pihi, di dalamnya, ikhtilatun, yang bercampur, ya, suara bercampur, apa namanya itu, suara yang ini bising, ya, jika tidak ada suara udara dan tiada suara yang menjadi bising, nah, dirinya sendiri dengar. Tapi kalau keadaan berisik, dia sholat tempat yang berisik, di sebelah sini bocah pada ngaji segala macam itu, dia supaya dengar dia kerasin suaranya, enggak usah juga, ya. Itu seandainya tidak ada suara yang mengganggu dia, itu pasti kedengaran oleh dirinya sendiri. Juban secara wajib. Waduh, ya. Kalau kira-kira ada penghalang, jadi dia enggak itu. Waduh, maka dia itu di situ wajib rafa'a sautahu, mengangkat suaranya, wujuban secara wajib. Bihaisu lau zala sumamu, ya. Seandainya jika telah hilang tulinya, wal mani'u, dan penghalang, lasamia, niscaya dia mendengar. Jadi dia suarain agak keras, dia nggak dengar. Kalau nggak keras suaranya, maka dia kerasin suaranya karena dia tuli, ya, maka boleh. Dan begitu juga dia itu, kalau dia kerasin jadi dengar. Sebab apa? Berisik di situ. Nah, di situ bahkan di sini dikatakan apa? Wujuban, wajib ngangkat suaranya. Bihasulau zalas samamu wal mani'u lasami'a. Seandainya dia itu hilang ketuliannya dan penghalangnya itu lasami'a, justru dia bisa mendengar. Walayan kuso sayan mintas didatiha, dan jangan sampai kurang sedikit pun daripada tasdidnya rukun qauli. Masya Allah, tasdidnya aja nggak boleh kurang. Fatihah ada berapa tasdidnya? Hah? Banyak benar. Banyak ya? Tasdid di Fatihah. Ayo. Coba dari bismillah, ya. Hah? Coba bismillahirrahmanirrahim. Berapa tuh? 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Jadi Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hah? 14. Hah? Jangan sampai kurang. Ya, nggak boleh kurang. Tasdid.
Ini banyak yang pada kurang di iya. Iya karena budu sama Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak yang pada baca kurang tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan nggak ada tasdid itu. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya ya Allah gimana sih ini? Pada berani banget jadi imam ini. Ya. Padahal ngaji. Udah belajar ngaji ya. Cuman kalau masih ngaji terus, masih memperhatikan, masih belajar terus, itu masih dianggap sah. Tapi kalau udah berhenti ngajinya, nah ini yang udah nggak ada maaf. Udah kayak gitu. Ya gak ada maaf bagimu. Udah. Mengapa? Makanya pentingnya ngaji gitu. Ya, kurang-kurang dikit ya di dalam bacaan kita dan sebagainya itu masih. Nah, makanya tapi kan undang itu guru ngajar ngaji Quran di sini khusus buat orang-orang yang siap jadi imam di masjid tiap malam Sabtu. Itu dibiayain oleh masjid itu. Kayak kamu ada waktu ikut ya sambil memperbaiki bacaan-bacaan supaya jadi imam itu benar ya. Sampai di mana tuh tadi? Wajami'u tasdidat ya. Jangan kurang sedikit pun daripada tasdid-tasdidnya. Fatasdidu takbir wahidun. Nah ini, maka tasdidnya Allahu Akbar ada satu. Allahu Akbar. Bukan jangan Allah. Udah Allah, ada kudu tasdid di situ. Allah. Jangan Allahu Akbar. Nggak sah tuh. Takbir yang nggak sah, rukun nggak sah sholatnya. Jangan berani jadi imam dulu dah kalau gitu, Pak. Kecuali kalau turu-turu emang tolol di sini semuanya. Kalau turu-turu bacaan begitu semuanya, nggak apa-apa. Ya boleh. Yang suruh namanya tolol. Cuman kalau yang udah pintar nggak boleh ngikut di situ. Ini repotnya. Nggak boleh ngikut. Sebab kita tahu salah, kita ikutin juga. Ya, ini yang susah nih. Bacaan-bacaan. Terutama yang rukun-rukun ini. Tasdid nggak boleh kurang. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sini tasdidnya berapa? Nih, kita sambil teliti ibadah kita sendiri loh. Ente yang kiai-kiai ini semuanya nih. Ya. Yang harus benar-benar memperhatiin kalau belajar ngaji bukan sekedar baca doang. Kita perhatiin ibadah kita terapkan, masukin ke perbuatan kita. Kita benar udah poplon ini orang kita. Ya. Wakaja aqalus salam. Begitu juga sedikit-dikit yang beri salam. Ya. Mana sedikit-dikit yang beri salam? Assalamu alaikum. Itu paling dikit. Ya. Assalamualaikum ada berapa? Satu. Jangan salamun alaikum. Assalamu alaikum. Ada tasdidnya. Assalamu. Dan assalamualaikum. Jangan. Wa tasdidu aqalli tasahud, dan tasdidnya paling dikit tasahud sitata asyara. Waduh. Ada banyak ini. Ya. Tasahud ini tasdidnya ada 16. Coba. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Oh benar, banyak banget itu udah. Udah ada, terusin deh. Ya. 16 pokoknya ada. Pokoknya ada di situ semuanya harus kena tasdidnya. Ya.
nih ente ini pada nih yang pada jadi guru, jadi ustadz, ya sebenar tanggung jawab kita kalau kita salah bacanya, tanggung jawab kita makmum semuanya tuh, ya. Kalau kita sedikit kita aja salah, bagaimana tanggung jawab? Oleh karena itu termasuk juga yang jadi di belakang imam itu kudu yang bagus, yang belakang imam, sebab di suatu saat imam batal dia gantiin yang di belakang imam, ya, ya, ente nih. Watasdidu akmalihi, dan